Jadi kalau kita ngelihat bahwa tahun 98 itu adalah kekecewaan terhadap penguasa, akumulasi atau eskalasi dari banyaknya kekecewaan itu mengakibatkan people power turun ke jalan dan berhasil menumbangkan pemerintahan pada saat itu Soeharto ya. Dan kalau kita ngelihat tahun ini berawal dari kekecewaan juga, kekecewaan masyarakat yang terus tereskalasi dengan adanya keputusan DPR untuk menaikkan tunjangan gaji, kemudian ada korupsi yang masih belum juga teratasi dengan baik oleh pemerintah, itu menyebabkan juga kekecewaan masyarakat semakin berkembang. Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua, Siapa? Amin Rais dan Megawati. Itu sudah dirancang, bukan mereka bodoh. Oh, dirancang. Dirancang, sebagian Untuk dirancang. kebodohan, membuat suatu hal yang berada di media sosial nih, Goki. Ya, dirancang semuanya ya. Dari makan bergizi gratis, Program andalan MBG, ya, dari pemotongan memangkas pemangkasan, anggaran pendidikan. Saya Kim Acon. Yang akan membuka tabir misteri melalui jalur spiritual. Nah, ini Kim Macan, Ya. ini mengenai pintu misteri yang mengawal negara Indonesia. Kira-kira bagaimana nih Kiki untuk tahun 2026? Ya, kita akan lihat nanti untuk tahun 2026 dengan keadaan negara seperti ini, Oke. dengan para pemerintah dan negara, ya, apakah akan ada kudeta di tahun 2026? Tapi sebelumnya saya ingin mendoakan dulu untuk para saudara-saudaraku di luar sana. Akhiratul alamin. Ya, seperti biasa ya, saya akan menerawang Oke. dan menggunakan ritual-ritual kecil untuk nasib negara kita di tahun 2026. Kudeta. Wow, nah ini ya Reo, ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Jika terus melihat bagaimana Pintu Misteri berjuang ya, tahun sebelum-sebelumnya itu pun juga Kim Macan pun juga mewanti-wanti Geki ya. Bahkan Kim Macan kan mendampingi atau mengiring untuk beberapa tokoh yang ada di Indonesia agar apa? Agar hal ini itu tuh tidak terjadi. Tapi Kim Macan bilang dengan melihat keadaan yang sekarang, yang bagaimana kita bisa lihat di media sosial, ini sepertinya kok Bapak Presiden ini sudah masuk ke jebakan ya. Banyak hal-hal yang melukai hati rakyat ya. Jangan dibilang bahwa Pintu Misteri tidak memperingatkan. Udah banyak kan video-video yang kita khususkan, pesan khusus untuk Bapak Prabowo pun juga Pintu Misteri berikan. Bahkan Progo Sukmo pun juga pernah dilakukan. Tapi kembali lagi, kenapa ini ya? Apakah ya, yang penting kan kita berjuang. Kita sudah berjuang kemarin supaya hal ini tidak terjadi. Tapi jika ini terjadi untuk masalah kudeta, wah, berarti berhasillah pengkhianat bangsa itu. Ya. Kira-kira. Kan? Oh, Bernapas. pas. Perjuangan seorang wanita. Ya, perjuangan seorang wanita dan bernapas hutan. Tahu sendiri ini siapa ya? Seorang wanita yang berjuang demi untuk bisa menggantikan dan menendang presiden kita. Jadi apabila kalian menanyakan apakah ada kudeta? Iya. Oh, komplek. 2026 akan ada kudeta. Skenarionya sama persis seperti emaknya Ratu Tikus pada saat emaknya Ratu Tikus Jadi menjadi presiden. Wah, malah. Tanpa pemilihan rakyat, tahu? Nggih.
tahu Ki. Oke, dengerin ya. Pada saat Gus Dur dilengserkan, nah dia mau menggunakan metode yang sama Ki. Ya, kita lihat lagi ya. Kita akan buka 5 biar Ki. kita lihat nih bagaimana strategi mereka, Oke. bagaimana kok bisa sampai ada kudeta di tahun 2026. 26 ini tadi Ki. Gitu Ki. Energi negatif atau ilmu hitam. Mbak Dukun. Ya, Mbak Dukun negatif Ki. Rencana busuk. Jangan busuk. Tahu ya, Singgasana seorang wanita yang saat ini duduk di kursi empuk di Singgasana Gedung Tikus. Siapa? Nah, inilah orangnya. Wanita yang saat ini duduk manis, yang tidak dikotak-katik oleh orang-orang di luar sana karena banyak udah isu-isu berterbangan di Indonesia ini, sehingga dia terbebas. Tuh, dengerin. Ya, terbebas dengan RUU perampasan aset koruptor. Pintarnya mereka. Ya, wanita ini kita akan bahas. Nah ini tadi ya, Ratu Tikus sih Ki ya. Tuh rek ya, bener-bener deh. Perjuangan. Merajut. Merajut ini artinya sudah direncanakan, didesain sebegitu rapi sedemikian. dan mempunyai peranan masing-masing untuk mendapatkan satu tujuan, kudeta. Tuh. Rencana rapi yang sudah tersusun apik untuk kudeta. Wow. Lagi-lagi wanita, memang pelakunya wanita. Gelangin nih Ki. Ya, merelakan berbagai macam cara untuk dia bisa naik di posisi presiden. Nah, Wanita ya. yang saat ini kan kemarin di Agustus dia ditekan ya Oleh rakyat. oleh rakyat, tapi bisa dinetralinnya Tuh dengerin. ya, dan dia keluarkan berita-berita yang pengalian isu sehingga lupa ke dia, sampai saat ini pun lupa. Nah ini tadi. Inilah pemainnya, Ratu Tikus yang mempunyai kebijakan yang mengatur sendiri. Ini banyak Ya, kita lihat. kebijakan tikus yang dilakukan. Aduh. Serem ya Ki ya. Ya, dari 5 kartu ini saya bisa melihat ya perkembangan Indonesia ini ya. Sebenarnya Bapak Prabowo ini sudah masuk di jebakan yang mereka buat. Masuk jebakan perangkap, Wes. Sudah masuk di jebakan 60% Bapak Prabowo sudah masuk. Bapak Prabowo sudah terlalu jauh melangkah dengan strategi-strategi yang mereka buat, yang mereka atur. Ya, strategi-strategi ini sudah ada tim desain dari cerita, drama, kronologi, ya, penyelenggara Sudah diagendakan. sampai mendapatkan getahnya nanti. Tuh. Sudah tersusun. Seorang laki-laki yang sedang memilih cawan itu sudah terorganisasi. Ya, ini berkolaborasi ya, antara elit global dengan elit politik kita. Nah ini. Ya, elit global dengan elit politik Kerjasama. kita. Kerjasama dengan satu tujuan, kudeta. Nah ini tadi. Dan Prabowo sudah bermain terlalu jauh, 60% sudah masuk dalam skenarionya. Ya, apabila tidak langsung putar balik dan memperbaiki ini semuanya, kena getahnya. Nah ini tadi. Nggak tahu deh ya. Padahal ini kalau kalian bingung, ini Mas Jabir kasih contoh aja sedikit skenario yang mungkin kita ketahui ya. Masalah kelapa sawit ya. Ingat bagaimana Bapak Prabowo disuruh framing untuk pidato bahwa kelapa sawit itu lebih baik, lebih bagus, kemudian terjadi bencana banjir dan lain sebagainya. Bencana banjir itu kan ulah dari elit global juga dengan modifikasi cuaca. Yang disalahkan siapa? Yang digoreng terus-terusan siapa? Sawit kena getahnya kan. Itu untuk satu hal. Belum hal-hal yang lainnya ini. Gigi ya. Ya. Kartu yang kedua, Masuk ya. perangkap.
wanita yang merajut dengan menggendong anaknya. Ya, artinya yang kalian lihat di luar sana, yang kalian bilang gila ya, para oknum-oknum pemerintah, kok kayak nggak punya otak, kok pada koplak semua, kok logikanya kebalik, itu sudah dirancang. Oh, dibuat Sudah dirancang untuk itu semuanya, sehingga semua program-program dari beliau diacak-acak dengan mereka, dengan tujuan untuk merangsang rakyat kesal dan akhirnya kesal dengan Prabowo. Itu sudah dirancang, bukan mereka bodoh. Oh, dirancang. Dirancang, sebagian Untuk dirancang. kebodohan, membuat suatu hal yang berada di media sosial nih, Gugi. Ya, dirancang semuanya ya, dari makan bergizi gratis, Program andalan MBG, dari pemotongan memangkas pemangkasan, anggaran pendidikan, dari dialog katanya keracunan sudah biasa. Di restoran juga ada keracunan. Nah. Itu sudah diberangkai dengan orang-orang dalam yang mengelilingi Prabowo. berarti sudah tersusun Ya. Gugi ya. Sampai ingin mengambil mobil pickup, itu sudah dirancang juga skenario drama. Ya, tapi tidak sampai di sini, masih panjang drama itu akan dimainkan Untuk membuat sampai kemarahan. titik puncak. Nah, Kita lihat ini. nanti titik puncaknya. Nah, ini tadi ya. Nah ya. Nah, ini kan banyak hal-hal yang seperti itu ya Ki ya. Tapi sampai saat ini ya mungkin penonton masih bingung-bingung juga. Kok reaksi dari masyarakat sampai saat ini kenapa Bapak Prabowo tidak bisa menerima reaksi dari rakyat, informasi dari rakyat ya Ki ya? Ya, itu sudah disaring sayang. Tuh kan dengerin. Ya, sebagian sudah disaring informasi dan sebagainya, saling menutupin. Kan saya sudah bilang jauh-jauh. Betul. Negara kita ini ya 80% itu semuanya negatif. Dan 20%-nya itu yang positif, yang baik, yang ikhlas, yang jujur, yang setia, yang mengabdi sama rakyat. Tapi dimusuhin. Mau bersuara dikit dibungkam, mau suara dikit ditendang, mau suara dikit dimutasi. Seperti Ya. itu caranya mereka ya Ki Sedikit ya. pengkhianat bahasa ini Lebih ya, banyak. lebih banyak. Tuh dengerin. Mereka bekerja sama dan mereka mempunyai program itu. Tuh dengerin. Makanya Mas Jawid harus bilang apa itu? Itu pintu satu itu juga pengkhianat itu. Ya. Ya, kudeta itu akan ada. Ini sudah masuk 60% perjalanan cerita dari kudeta. Ya, ini berkolaborasi antara elit global Dan elit. sebagian elit global ya, Betul. elit global dan sebagian dari elit politik nasional. nasional. Ya, karena apa? Karena pas pada saat Prabowo mengobrak-abrik migas, Terus kemudian bandara Morowali, ekspor impor, impor. itulah murkah mereka. Akhirnya kayak gini Ya, nih yang itu. dibuat. Ini yang dibuat, kan saya sudah bilang, saya sudah memberitahu semuanya, tapi Prabowo kemakan di sini. Nah ini Kemakan dengan 80% ceritanya cerita. mereka. Ya, sehingga kalian lihat tuh di sosial media semuanya. Ya, sebagian dari rakyat sudah membuka jejak digital kemarin dan Betul. disatukan dengan yang sekarang. Perlawanan sekali, Nah itu. menyayangkan sekali. Ya, dan ini kartu terjelek. Ya, ilmu sihir atau ilmu hitam atau ya, energi negatif. Energi negatif. Ya, hal-hal ini ya yang disayangkan sekali karena niat dari wanita Ratu Tikus ini sama persis perjalanannya seperti emaknya. Mahnya zaman dulu. Ya, seperti itu. Nanti kudeta atas berdasarkan rakyat, Mengatasnamakan rakyat. dia naik. Yang diganti Ratu Tikus. Mau, Bisa Rek? bayangin. Kalian bisa bayangin. Ya, tiba-tiba gedung DPR itu meremuk, akhirnya
kita pilih Ratu Tikus naik ke atas. Itu emang rencananya. Ya. Nah itu Rek. Tuh, Jadi itu tujuannya. tujuannya. Tujuannya seperti itu. Dan yang saya lihat lagi, Oke. ya, ini nanti perjalanan 2026 sampai titik kudeta, ya. Oke. Ini Prabowo sudah masuk skenario, sudah masuk sebagian Jebakan. jebakannya, ya, sehingga menggiring situasi berikutnya adalah membuat rakyat geram, membuat Semakin geram. rakyat marah, ya, dengan apa yang dilakukan oleh Prabowo, ya, di luar akal sehat dari rakyat. Udah panas nih. Setelah panas, ya, wanita ini menyuruh orang-orangnya untuk menjadi aksi Orang demo orang-orang bayaran dan mengajak rakyat-rakyat untuk berkolaborasi didanain ini, ya, untuk kudeta Prabowo. Tuh dengerin. Padahal Rakyat 60%-nya Oke. dari mereka bayaran, 60% 40%-nya dari rakyat rakyat yang diajak dipanas-panasin, dipanas-panasin. dibikin huru hara dengan tujuan ayo kita turunkan, dipanas-panasin oleh 60% dari orang-orang buzzer yang si wanita ini. Nah ini tadi. Tuh Dia dengerin. berjuang untuk menurunkan kudeta sama persis seperti 98. Ngoten ya Ki ya. Nah ini memang rencana-rencana busuk ini ilustrasi yang udah dijelaskan sama Ki Macan. Nyambung nggak Rek sampean Rek ya? Nih. Terus kok banyak orang dibayar, ya, Aduh teh. oknum-oknum yang katanya organisasi-organisasi masyarakat. katanya. Tuh. Tas lagi-lagi selebihnya yang katanya organisasi-organisasi yang berbau agama. Tuh. Yang Ini katanya NKRI Ini saat ini sedang persiapkan. buat hati rakyat itu kesel. Rakyat dibuat kesel oleh para kabinet-kabinet. Ternyata mereka memang skenario-nya dibuat membuat sebuah kebijakan yang muncul sendiri dari kabinet membuat rakyat marah. Dan ini Bapak Presiden tidak tahu loh ya. Tidak tahu. Dan ini pun juga kenapa kalian ya, para, mohon maaf ini si kader-kadernya si Gerindra ini tidak datang ke Bapak Prabowo untuk mengingatkan kalau kalian itu benar-benar cinta sama Bapak Prabowo. Ayo dong ingat. Ayo. Di bawah sedang tidak baik-baik saja. nih, Pak. Ayo. Pak, rakyat pada kesel nih Pak. Pak, Bapak ada yang salah ini nih Pak. Ayo dong. Nah, nggak ada ya Ki ya. Seolah-olah Bapak Prabowo melakukan tindakan yang seperti itu, kalian malah tidak mengingatkan. Wow. Tiba-tiba data kita dijual. Nah itu. Oh iya nih. Ini satu lagi. Biorka. Masih kenal dengan Borska? Wah, Borska. Ya, dia angkat tangan. Awalnya membantu. Oh. Tapi dengan kelicikan mereka dan ketidakpedulian dari negara ini, ya sudahlah. Ya, karena ada beberapa data. Yang sudah disampaikan tapi tidak ditindaklanjuti. Betul. Tuh dengerin ya. Borska sampai nyerah, sudah diberikan data-data itu, mohon maaf, data-datanya udah sampai kepada Bapak Presiden atau belum? Apa? Data yang tidak sampai. oh ya iya, nyampainya ke 80% nih kok. Iya. Wah. Ini Gitu. sengaja ya. Kisru seperti ini disengaja oleh mereka, para elit politik dan elit-elit global untuk memperkeruh keadaan negara ini. Ya. Ya. Dari gentengisasi, dari BPJS nonaktif. BPJS nonaktif, dari pemangkasan. Kalian lihat, ya, banyak konten-konten kreator, termasuk saya, ya, yang mengkritik pemerintah negara, ya, mereka dibungkam, videonya di take down. Selain dibungkam juga diancam. Ya, kalau menerima kritik masyarakat, suara rakyat, nggak usah pakai bungkam, nggak usah pakai ancam, nggak usah mau kayak take down. Terima. Nah itu karena si pelaku-pelaku ini adalah 80% orang-orang yang tidak mau memperbaiki
kinerja Indonesia. Nah ini tadi. Ya, 80%. Wow. Karena mereka ingin Indonesia ini dikuasain oleh 80% manusia berbentuk manusia berhati Dajjal. Nah, manusia Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan konten kreator anak kecil aja video-videonya di take down yang mengungkapkan kebenaran bagaimana itu MBG. Ya, Ki, ya. Jadi tidak heran ya, Ki, ya, kenapa menu MBG kok cuman kacang, jagung. Ini sebenarnya itu rencananya supaya rakyat marah. Nah, ini tadi dengerin. Bilang 15.000 anggaran, ternyata yang datang bahkan untuk bulan puasa tetap ada MBG sengaja dipertontonkan supaya membuat rakyat marah. Betul. Nah ini, dan hal-hal yang seperti itu tidak sampai kepada Bapak Prabowo. Bapak Prabowo masih beranggapan bahwa setiap hari itu menyembelih satu sapi dan ikan lele. Ya. Padahal zong. Kacau. Kacau ya. Ya. Queen of Pentacle. Ratu kejahatan ini, apabila Bapak Prabowo masih berjalan di jalur yang sudah disiapkan oleh mereka, dan mereka sudah mempersiapkan para orang-orang yang akan huru-hara timnya mereka, ya, itu akan terjadi, Pak. Ya. Apa daya kami ini seorang masyarakat kecil yang ingin berjuang mempertahankan negara Indonesia hasil peninggalan leluhur Nusantara, ya, tapi diacak-acak oleh wanita setengah baya untuk menghancurkan ini semuanya, sehingga mereka bisa menggadaikan suatu saat nanti negara ini dengan pihak asing. Tuh, dengerin. Menggadaikan negara pada pihak asing nih, kejahatan ya terbukti lagi. Yang emaknya aja untuk modal dia jual-jual pulau, ya kan? Nah ini anaknya pun juga tidak menutup kemungkinan digadaikan. Ingat ya, PIK itu statusnya itu akan menjadi negara sendiri itu nanti, jika si Ratu Tikus dan si mulut manis itu nanti akan menjadi presiden itu. Wow. Iya, memang sudah diatur semuanya sedemikian mungkin dengan apa yang kalian dengar di sosial media itu, seperti ada penguasa negara dulu ya yang jual lukisan yang 8M terjual, nggak ada pajak loh itu, didiamkan, diamkan saja demi alasan untuk donasi, ya. Katanya. Ya. Dan sudah kacau, sudah terlalu kacau. Wah, Ya, sudah terlalu kacau negara ini. Ya kan saya bilang 2026 itu akan ada pertikaian antara rakyat, antara ke pemerintah dan ke negara, karena sudah terlalu kacau. Ini baru bulan Februari loh. Bulan Februari ya, Ki. Ya, masih banyak permasalahan-permasalahan yang akan kita lewatkan dalam waktu dekat ini, sehingga memicu emosi besar pada rakyat. Kemarahan rakyat ya, Ki, ya. Kan padahal sudah dilihatkan Nepal, negara-negara lain seperti apa karena kebijakan dari gedung tikus di negara-negaranya. Nah ini tadi ya, Yang akan jadi korban siapa? Kita, tetap rakyat, tetap kita. rakyat. Ya. Karena permainan-permainan ini demi politik, Kekuasaan. mereka melakukan apa aja, Betul. ya. Dan pesan saya, apabila itu terjadi nanti, ya, bukannya lebih baik tapi hancur lebur. Nah ini Ya, pesan. kita diperas dan kita kembali ke fase-fase penjajahan di masa lalu, yang mana kita akan mengantri untuk mendapatkan sumbangan-sumbangan bantuan. Gitu. Memang akan dibuat seperti itu supaya kita ketergantungan seperti miskin ya, karena hanya dengan kemiskinan lah ya bisa Dan dikendalikan. satu lagi strategi mereka, kenapa Prabowo malah memberikan ASN ya kepada staf MBG, ya, ke staf MBG. Kenapa? Karena itu rancangan dari mereka
untuk meyakinkan Prabowo untuk ayo Pak pidato seperti itu. Untuk apa? Menggesek antara karyawan MBG dan guru honorer yang mana gajinya di bawah 600. Itu sengaja mereka lakukan untuk menggesek rakyat supaya api kobaran jiwanya membara. Nah ini tadi. Ya harusnya Bapak Prabowo juga tahu kan, Bapak Prabowo sudah tinggal di Indonesia sudah seperti lama. apa? Betul. Ya kan, katanya ingin memajukan pendidikan, menjahterakan guru-guru, ya tidak mau pakai produk-produk luar negeri, tapi Bapak lakukan itu. Bener-bener Nah, aneh. ini 2026 itu tahun kesadaran ya Sebenarnya ya, Ki. tapi ya jangan sampai Bapak sudah melewatkan ini, Akhirnya sudah dikudeta nanti, akhirnya baru sadar telat. Ingat Pak, banyak kecewaan, pengkhianatan di masa lalu Bapak. Harusnya Bapak harus lebih hati-hati dengan itu waspada. semuanya, dengan waspada. Rambut sama hitam, tapi hati tidak ada yang tahu. Ingat sekali lagi Pak, di keliling Bapak itu orang-orang bermuka dua yang bekerja sama dengan elit politik untuk apa? Menjatuhkan Bapak dengan kata-kata sanjungan pertamanya untuk masuk ke lingkaran Bapak. tuh dengerin ya, hanya karena disanjung, tidak melihat dengan kenyataan, akhirnya terlena. Ya harusnya berpikir ya Mas Syawir, wah saya mau menjadikan staf-staf Untuk MBG ini ini. jadi ASN. Ha-ha. Kan Bapak tahu kan sebelumnya, Bapak kan udah mencalonkan presiden kan udah berkali-kali. Betul. Kenapa? Tidak mengingat flashback gitu, Iya. Geki. Ya, Pendidikan Pak, ingat Pak, pendidikan nomor 1. ayo. Ya, pendidikan. Karena kalau misalnya Bapak seperti ini terus mengikuti jalan mereka, hancur. Bahkan dana pendidikan dipotong hanya untuk MBG. Ini Bapak tahu tidak itu? Hancur Pak. Nah ini. Kalau Bapak masih mengikuti jalan itu hancur. Cepat putar balik dan memperbaiki ini semuanya. Nah, cepat putar balik Pak, perbaiki ini semua. Dan ini rakyat Indonesia tahu kan, kabinet-kabinet mana saja, ayo, yang tiba-tiba membuat kebijakan di luar akal sehat, seperti orang tolol. Nah, itulah mereka adalah secara tidak langsung Tuhan menunjuk mereka lah bagian dari pengkhianat bangsa, antek-anteknya Ratu Tikus. Ya. Nah, terus gimana Mas Dewi? Tapi kan kelihatannya polos pakai peci itu juga. Kalian pikir tiba-tiba ngapain itu? Masalah sedekah-sedekah barang kok begitu-gituin. Ya. Ya. Itu ayo. Ya. Wow, ini mengerikan sekali. Tapi ini mohon maaf, Kim Macan ini kan tidak menjelaskan entah mengenai sebuah keberhasilan kudeta atau tidaknya ya Kim. Ini masih rahasia. Ya masalah sih. Masih rahasia, tapi ini himbauan. Sama seperti dulu bahwa kita menginginkan Bapak Prabowo cepat sadar supaya hal ini tidak terjadi. Nah, Cukup. gitu Ngeki ya. Cukup. Ayo rakyat Indonesia. Wow, 80 banding 20 perjuangan kita tidak berhenti sampai di sini. Bahkan semakin kejam perjuangan yang kita lakukan Yogi yo. Karena semakin banyak yang memonitor pintu misteri ya. Kembali Mas Jari ingatkan ya, selama kalian bukan Tuhan, selama kalian bukan malaikat ya, dan kalian bukan orang tua kami, pintu misteri akan terus bersuara untuk NKRI. Hasil seperti apa itu hitungan nanti ya. Yang penting Tuhan melihat bagaimana rakyat Indonesia masih berjuang untuk Indonesia. Ya, kalau saat ini perjuangan melalui media sosial, mau FYP, mau tidak FYP, serahkan sama alam semesta. Ya, yang penting pintu misteri terus berjuang untuk negara Indonesia. Darah perjuang ada di dalam kita. Terima kasih banyak Kiki. Semoga penontonnya Pintu Misteri juga berjuang ya Rek ya. Kalau gitu ini saatnya Mas Jawir momen spill saja untuk medianya Kim Macan ya. Untuk medianya Kim Macan yang ingin Mas Jawir spill kali ini, untuk kakak-kakak penonton event Pintu Misteri, botol infus biokristal spiritual. Ayo. Nah, untuk kakak yang kemarin sudah order botol infus biokristal spiritual, ini Mas Jawir ingatkan kembali, botol infus biokristal spiritual ini bisa dicuci ya. Dibuka bagian atas dan bagian bawahnya ya. Dipastikan bersih, jangan kotor ya, jangan berlumutan. Cuci boleh, pakai sabun boleh, nggak ada masalah ya Ki ya.
prajuritnya Ki Macan tidak akan pergi kok ya. Selama kalian pemakainya jauh dari hal-hal energi negatif, pasti tidak akan pergi. Botol infus biokristal spiritual ini untuk penyakit medis dan non medis, mendetoks ya. Untuk penyakit medis, apalagi kalau kalian yang minum obat-obatan kimia, itu harus didetoks supaya endapan bahan kimia itu larut terbuang di luar tubuh ya. Jadi jangan heran apabila kalian minum botol infus biokristal spiritual pertama kali, mungkin kalian BAB-nya akan berwarna hitam, keringat kalian akan bau, nah kalian sering bersendawa, kencing kalian berwarna kuning. Nah, ini jangan heran, itu bukti bahwa racun dikeluarkan. Dan untuk penyakit non medisnya, ini untuk membantu membersihkan apabila kalian sedang dalam gangguan-gangguan astral. Nah, syarat yang diperlukan Ki Macan ini ada nama lengkap dan juga tanggal lahir ya. Hubungi di semua adminnya Pintu Misteri untuk mendapatkan botol infus biokristal spiritual, maharnya Rp1.250.000 belum termasuk ongkir. Beli sekali pakai seumur hidup, jangan dipecah no ya rek ya. Dan untuk kakak-kakak semuanya yang ingin bantuan Ki Macan namun tidak menggunakan media, itu bisa melalui Rogo Sukmo yang gratis. Syaratnya gampang, silakan like, komen, dan share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komennya itu nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya, gratis, baik itu yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan itu juga akan update video setiap harinya. Dan untuk media-media Ki Macan yang lain, monggo bisa dilihat di sini. Lengkap dengan nomor WA admin resminya, ada admin 1, admin 2, dan admin 3. Toko online itu ada di Shopee dengan nama Sehat Manjur 08 yang ada gambarnya Ki Macan. Dan jangan lupa, ini kewajiban kita rakyat Indonesia. Saat ini kita melihat Tuhan memperlihatkan bagaimana orang-orang yang kita percayai, bagaimana para wakil-wakil rakyat yang berada di gedung-gedung tikus yang katanya mewakili rakyat, banyak hal melukai hati dan perasaan kita sebagai rakyat Indonesia. Kenyataannya memang negara Indonesia sudah dijajah musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut adalah para oknum-oknum pengkhianat bangsa, para mafia-mafia, para koruptor-koruptor, para oligarki-oligarki, para elit-elit tikus, bahkan penguasa yang sok NKRI, mereka pengkhianat bangsa. Banyak kejahatan yang mereka tutupin. Rakyat Indonesia jangan tinggal diam. Jika kita takut dengan gerakan, dengan tenaga kita untuk membela negara Indonesia, jika kita takut dengan suara yang kita suarakan, kita bisa bersuara dengan Tuhan, bersuara melalui doa-doa yang kita panjatkan pada Tuhan yang Maha Esa. Mari rakyat Indonesia semuanya, penontonnya Pintu Misteri, berdoa. Kita panjatkan doa pada Tuhan yang Maha Esa, untuk Tuhan yang Maha Esa menyegerakan, mengazab, melaknat mereka para pengkhianat-pengkhianat bangsa, mereka para elit-elit tikus, para mafia-mafia, para oligarki-oligarki yang menghancurkan negara Indonesia. Azab, laknat, pedih mendatangi mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, bahkan cucu-cucu mereka. Dan kita berdoa untuk Tuhan yang Maha Esa, rakyat Indonesia untuk diberikan kesadaran lebih untuk bisa mempertahankan negara Indonesia, menjaga negara Indonesia. NKRI, harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak untuk kamu hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Dirimu sekarang adalah hasil dari keputusanmu di masa lalu. Tapi dirimu di masa depan adalah hasil keputusanmu saat ini. Nah, itu tadi ya. Jadi kita harus benar-benar berpikir dalam mengambil sebuah keputusan, Kiki. Ya, terima kasih banyak nih, Kiki.